boleh nggak Muslim nirukan salam mereka? Sehingga saat pertemuan, si Muslim ini memberikan sambutan, lalu dia mengucapkan Assalamualaikum, kemudian salam-salam yang lain sesuai dengan bahasa agama yang ada. Salam untuk ini, salam untuk ini, dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, lakum dinukum waliyadin, kalian punya agama, kami punya agama. Open Mic ANB. Ustadz, ini sekarang lagi rame mengenai isu ya, salam beda agama itu. Sebenarnya ada nggak Ustadz riwayat dari Rasul atau mungkin dari sahabat yang menjelaskan hal ini? Misalkan ketika kita ketemu dengan non-muslim, baik di suatu acara atau mungkin di suatu pertemuan, lalu kita ucapkan salam, ada nggak misalkan semacam ya panduan Ustadz untuk aktivitas ini Ustadz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabi SAW dan para sahabat, mereka tinggal bersama non-muslim. Dalam sejarah ma'ruf kita kenal. Bahkan di sepanjang hidup beliau tidak pernah lepas dari lingkungan yang di situ ada non-muslimnya. Ketika beliau di Mekah, kita tahu sendiri bagaimana kanan kiri beliau. Ketika beliau di Madinah, di situ ada orang Yahudi, ada juga orang-orang munafik yang dinyatakan oleh Allah sebagai orang kafir. Sehingga Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka sudah bisa memberikan contoh bagaimana cara berinteraksi dengan non-muslim. Maka kalau kita kebingungan berkaitan dengan bagaimana cara berinteraksi dengan non-muslim, ini aneh. Karena panduan ini banyak sekali. Ada banyak sekali penjelasan, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, bagaimana praktek orang soleh yang kita jadikan sebagai standar beragama, Nabi SAW sendiri, dan juga para sahabat, bagaimana mereka berinteraksi dengan non-muslim. Dan para ulama mengatakan, dalam Al-Quran ada 2 surat Al-Ikhlas. Yang pertama adalah surat Qul Huwallahu Ahad, yang disebut dengan Islahun Niyah wal Qalb. Surat yang mengajarkan tentang ikhlasnya batin, ikhlas niat dan hati. Kurang lebih dari surat ini, kita mendapatkan penjelasan tentang keyakinan apa sih yang harus kau miliki berkaitan dengan Tuhan dan keesaan Tuhan. Itu ada di surat Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad. Surat Al-Ikhlas yang kedua adalah Ikhlasul Amal. Surat Ikhlasul Amal, dan yang dimaksud adalah surat Al-Kafirun. Yang di situ berisi penjelasan mulai dari ayat pertama Qul ya ayyuhal kafirun sampai lakum dinukum waliyadin. Berisi penjelasan tentang panduan bagaimana kamu berinteraksi dengan orang kafir. Yang tentu saja orang kafir di sini maksudnya adalah non-muslim. Allah kasih batasan, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala ana a'bidum ma abattum, dan aku tidak akan pernah menyembah apa yang telah kalian sembah. Ini panduan yang baku berkaitan dengan bagaimana interaksi antara seorang muslim dengan non-muslim. Lebih dari itu, Nabi SAW menyebutkan dalam beberapa hadisnya. Salah satunya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ahmad, Muslim, dan yang lainnya, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kalian mengawali Yahudi dan Nasrani dengan menyampaikan ucapan salam. Jangan mengawali ucapan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Sehingga ini menunjukkan bahwa memberikan kalimat Assalamualaikum atau kalimat yang semisal, baik dengan bahasa Arab atau dengan bahasa mereka. Misalnya Nasrani punya cara memberikan ucapan salam sendiri. Nanti agama-agama yang lain punya cara memberikan ucapan salam sendiri. Nah, kita mengawali itu tidak diperkenankan berdasarkan hadis ini. Hadis ini sahih riwayat Muslim, Tirmidzi, Ahmad, dan yang lainnya. Ini salah satu panduan. Oleh karena itu, berkaitan dengan masalah memberikan salam, Nabi SAW tidak pernah mengawali. Lalu bagaimana kalau mereka yang mengawali salam? Ketika mereka yang mengawali salam, para ulama memberikan rincian. Pertama, apabila mereka mengucapkan salamnya itu dengan kalimat yang dipelintir. Misalnya dengan kalimat, kalau dulu kan Assalamualaikum. Assam artinya kematian ya. Sehingga kalau kita bahasakan dengan pakai bahasa Jawa itu mungkin lebih mengena. Assalamualaikum, modar kalian ini. Kalau pakai bahasa Jawa ya. Nabi SAW hanya menjawab Waalaikum.
Nah, juga bagi kalian, beliau ngasih balasan yang setimpal. Sehingga ketika dia kasih doa buruk, dibalas oleh beliau dengan doa buruk. Aisyah radhiyallahu anha yang waktu itu mendengar salamnya Yahudi, "Assalamualaikum," beliau emosi dan kemudian membalas, "Wa'alaikumussalam wadzam," ditambah oleh Aisyah, "Semoga kau juga mati dan dalam kondisi terlaknat, dalam kondisi tercela." Tapi dilarang oleh Rasulullah SAW, jangan berlebihan. Karena Allah tidak menyukai kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat yang isinya umpatan. Sehingga membalas dengan yang lebih buruk, ini beliau tidak izinkan, tapi cukup balas dengan yang setimpal apabila salamnya isinya keburukan, dipelintir. Yang kedua, jika kalimat salamnya kalimat salam yang normal, "Assalamualaikum." Orang Yahudi mengucapkan Assalamualaikum, atau orang Nasrani mengucapkan Assalamualaikum kepada Muslim. Boleh nggak kita menjawab Waalaikumsalam? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama, dan pendapat yang lebih kuat, yang lebih rajih, sebagaimana keterangan Ibnu Qayyim, boleh kita menjawab Waalaikumsalam kepada orang ini. Selanjutnya, bagaimana ketika di situ ada kumpulan Muslim dan non-Muslim? Apakah boleh kita mengucapkan Assalamualaikum? Jawabannya boleh, sebagaimana pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika ada beberapa orang kumpul. Di situ ada sahabat, ada orang munafik, dan ada beberapa orang yang lainnya. Nabi SAW datang di atas tunggangan beliau, lalu beliau mengucapkan Assalamualaikum, dan niatnya ditujukan kepada Muslim. Niatnya ditujukan kepada Muslim. Sehingga selama di situ ada kumpulan Muslim dan non-Muslim, kita ngasih ucapan Assalamualaikum kepada mereka. Nah. Baik Ustaz, kalau tadi kan dia non-muslimnya ngucapin Assalamualaikum Ustaz, kita bisa jawab gitu ya. Gimana kalau non-muslimnya ini ngasih salam kepada kita dengan caranya mereka? Ya mungkin tadi Nasrani dengan gaya mereka, cara salam mereka, mungkin ada Hindu, ada Buddha, atau mungkin umat-umat agama lain itu mereka ucapin salam ketika ketemu, tapi dengan bahasa mereka. Mungkin ada event-event tertentu gitu ya. Boleh nggak kita jawab? Atau kita harus ngapain gitu ketika yang nggak enak itu kan kalau empat mata seperti ini Ustaz. Kalau di forum rame mungkin dia mungkin lebih aman gitu ya. Tapi kalau ketemu seperti ini atau dia ngucapin salam dengan gaya mereka, kita ngapain Ustaz? Boleh dijawab nggak kira-kira? Pertama, saya pakai pendekatan bahasa Arab sendiri. Ketika kita seorang Muslim memberikan ucapan salam Assalamualaikum, itu kan bentuknya doa, di mana kita minta kepada Allah, semoga keselamatan dari Allah tercurah untuk kalian. Maka saat seorang Muslim mengucapkan kalimat Assalamualaikum, hakikatnya dia sedang berdoa kepada Allah untuk memberikan keselamatan bagi orang ini. Baik, nah ketika non-Muslim memberikan ucapan salam dengan bahasa agama mereka, Nasrani punya bahasa sendiri, nanti Yahudi punya bahasa sendiri. Apabila di situ mengandung makna, dia sedang berdoa kepada Tuhannya agar kita diberikan kebaikan, misalnya. Baik, di sini kita mungkin nggak tahu maknanya, ya. Tapi barangkali mereka sendiri meyakini saya sedang mendoakan diri Anda dengan saya minta kepada Tuhan saya. Sementara Tuhannya beda dengan Tuhan kita. Misalnya dia minta kepada dewa-dewi, atau dia minta kepada roh siapa begitu. Berarti kan dia ketika itu sedang melakukan permohonan kepada selain Allah. Kita sebagai Muslim melihat itu. Apakah kemudian kita aminkan? Dalam arti kita terima salam itu. Kalau itu kita yakini, ini kan doa dia dengan dia minta kepada Tuhannya. Ya seharusnya kita tidak mengaminkannya, karena dia minta kepada selain Allah. Sebagai contoh misalnya, si A berada di dekat si B, lalu si B minta kepada jin, wahai jin yang menghuni ruangan ini, berikanlah kebaikan bagi si A. Dan si A seorang Muslim, seharusnya si A menolak. Kamu jangan berlindung kepada jin dan minta kepada jin, mintalah kepada Allah. Seharusnya seperti itu. Ini kalau A dan B sama-sama Muslim, tapi B salah ketika meminta, dia mintanya kepada jin. Nah, kurang lebih juga hal yang sama ketika kita mendapatkan salam dengan bahasa mereka. Nah, mungkin yang lebih penting justru di bagian boleh nggak Muslim, seorang Muslim, nirukan salam mereka.
Sehingga saat pertemuan si muslim ini memberikan sambutan, lalu dia mengucapkan assalamualaikum, kemudian salam-salam yang lain sesuai dengan bahasa agama yang ada. Salam untuk ini, salam untuk ini, dan seterusnya. Yang penting untuk dia pahami, dalam kalimat itu jika mengandung doa minta kepada selain Allah, minta kepada dewa, ya seharusnya muslim tidak melakukannya. Kamu punya Tuhan sendiri. Kamu jangan minta kepada Tuhan yang lain. Itu yang mungkin perlu kita lebih tekankan. Baik Ustaz. Ini sedikit melebar mungkin Ustaz ya. Kaitannya seperti salam, tapi mungkin ini rutinitas tahunan itu Ustaz. Yaitu adalah ucapan hari raya ataupun ucapan kepada non-muslim di momen-momen ya bahagia mereka gitu ya Ustaz ya. Nah, Rasul kan dulu sebagai pejabat Ustaz ya. Rasul sebagai mungkin pimpinan negara gitu ya. Rasul juga sebagai orang penting di saat itu. Bagaimana praktek Rasul Ustaz ketika orang Yahudi sedang merayakan hari raya mereka? Bagaimana saat orang Nasrani sedang merayakan hari raya mereka? Ada nggak Ustaz semacam kayak Rasul ngasih ucapan atau seperti apa? Atau kita yang muslim ini boleh nggak gitu Ustaz kalau ngasih ucapan-ucapan selamat untuk hari raya mereka ini Ustaz? Justru yang ada, Nabi SAW pernah membubarkan kegiatan perayaan yang dilakukan oleh kaum muslimin merayakan hari rayanya non-muslim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW ketika tiba di kota Madinah, masyarakat Madinah itu merayakan Nairuz dan Mihrajan. Yang ini merupakan perayaan orang-orang Majusi, orang-orang Persia. Lalu beliau mengatakan, qadimtu alaikum wa fikum yaumani tal'abuna fihima. Aku mendatangi kalian, sementara kalian punya 2 hari raya yang kalian gunakan untuk pesta, main-main, makan-makan. Wa qad abdalakumullahu khairan minhuma. Padahal Allah sudah menggantikan kepada kalian 2 hari raya yang lebih baik, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan ini jadi panduan bahwa kaum muslimin tidak boleh merayakan perayaan orang lain. Dan mereka tidak mengucapkan selamat Nairuz, selamat Mihrajan. Demikian pula Nabi SAW tidak ada riwayat beliau memberikan ucapan. Bahkan yang ada pembubaran. Meskipun tidak ada riwayat Nabi SAW membubarkan perayaannya Yahudi. Kalau pengusiran Yahudi ada ya, Bani Nadir, Bani Mustalik, ya. Bani Quraidah yang kemudian dihakimi dengan cara semuanya dibunuh yang laki-laki sudah dewasa. Tapi untuk pembubaran perayaan kita nggak tahu. Intinya bahwa para ulama sepakat tidak boleh memberikan ucapan selamat hari raya kepada non-muslim. Dan masing-masing kan punya agama sendiri. Muslim punya agama sendiri, non-muslim punya agama sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan, lakum dinukum waliyadin, kalian punya agama, kami punya agama. Sehingga ketika kita punya agama sendiri-sendiri, ini jangan dicampur. Mencampur adukan agama seperti ini menyalahi kodrat manusia. Keyakinan saya kenapa harus diikut sertakan dengan dia? Ajakan orang musyrikin untuk gantian beribadah sudah pernah diberikan kepada Rasulullah SAW. Daripada kita tegang terus mereka menawarkan, gimana kalau kita gantian? Setahun kami beribadah kepada kamu, beribadah kepada Tuhanmu, sehingga mereka jadi muslim. Setahun berikutnya diganti, kalian harus beribadah kepada Tuhan kami. Tapi ditolak oleh Rasulullah SAW dengan turunnya surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, sampai akhir dari surat. Ada, wallahu alam, ini cerita real atau tidak. Jadi seseorang tanya kepada tokoh agama, Pak Ustadz atau Pak Kiai, jangan nyebut non-muslim itu dengan orang kafir. Kan masing-masing itu diberi oleh Allah agama. Kita punya agama, mereka punya agama. Katanya dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Jadi kita nggak boleh dong nyebut orang lain itu dengan kafir. Lalu sama Kiai ini ditanya, yang ayat yang kamu baca tadi ada di surat apa? Nah, dia jawab Al-Kafirun. Ya sudah, selesai. Kalau Quran mengatakan Al-Kafirun, kenapa Anda susah untuk mengucapkan Al-Kafirun? Padahal kitab panduan kamu yang katanya kita harus membumikan Quran. Quran sendiri mengatakan Qul ya ayyuhal kafirun.
Sehingga kita katakan, ya mereka orang kafir sebagaimana teks Quran. Namun ketika mereka melakukan ibadah, kita nggak ganggu. Mereka punya ibadah sendiri, kita punya ibadah sendiri. Lakum dinukum waliya-din. Sehingga tidak kita campur adukan. Ini dalam masalah ideologi dalam agama. Kalau dalam masalah bermuamalah, berinteraksi, jual beli, transaksi dan seterusnya, bebas. Islam memberikan kelonggaran dalam arti, meskipun ada batasan tertentu. Sehingga jangan sampai kelonggaran dalam muamalah yang di situ kita boleh bertransaksi dalam muamalah dengan non-muslim, silahkan, yang penting tidak melanggar aturan. Kemudian kita bawa kaidah ini kepada urusan agama terus dicampur adukkan, ini beda. Agama sendiri-sendiri. Baik Ustaz, ini mungkin pertanyaan yang menarik Ustaz mengenai toleransi dan intoleransi gitu Ustaz. Ada nggak Ustaz semacam definisi atau mungkin parameter atau mungkin batasan ya dari Rasul atau mungkin dari para sahabat atas sebuah aktivitas Ustaz, sehingga kita butuh semacam definisi kapan kita itu disebut toleransi, kapan kita itu disebut intoleransi di dalam hubungan tadi interaksi dengan non-muslim atau dalam beragama, sehingga apa parameter atau apa standar, apa batas untuk menyatakan oh ini adalah sebuah aktivitas yang toleran, oh ini adalah aktivitas yang intoleran gitu ya. Sehingga kita perlu yang namanya toleransi di dalam beragama dan seterusnya. Ada nggak Ustaz semacam panduan gitu ya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai dua term ini atau dua istilah ini, mengenai ini disebut toleran, ini disebut intoleran. Gimana Ustaz kira-kira? Baik, kalau berbicara ini toleran atau intoleran, boleh nggak saya kasih contoh yang mungkin agak ekstrim? Kita semuanya membaca sejarah Ibrahim alaihissalam. Apa sih yang dilakukan oleh Ibrahim kepada agama lingkungannya? Beliau menghancurkan tempat ibadah. Berhala-berhala itu dihancurkan. Ketika masyarakatnya sedang punya acara berburu di luar, lalu beliau mengatakan, "Tallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin." Demi Allah, la'akidanna asnamakum, aku akan membuat makar terhadap berhala-berhala kalian. Ba'da an tuwallu mudbirin, setelah kalian pergi dari sini. Kemudian di lanjutan ayat Allah mengatakan, "Faja'alahum judzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un." Ibrahim menjadikan berhala-berhala itu judad. Judad bermakna kit'an, potongan kecil-kecil. Sehingga berhala-berhala yang kecil-kecil itu dipukuli oleh Ibrahim, dipecah jadi potongan kecil-kecil. Illa kabiran lahum, kecuali berhala yang besar. La'allahum ilaihi yarji'un, agar mereka nanti kaumnya kalau balik pulang bisa dikembalikan ke berhala besar ini. Kalau kemudian nggak ada yang disalahkan, siapa yang disalahkan? Berhala besar ini utuh, nggak ada yang dia nggak dihancurkan oleh Ibrahim. Makanya saat mereka mengadili Ibrahim, mereka bertanya, apakah kamu yang melakukan ini Ibrahim? Jawab Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Pelakunya adalah yang besar ini. Coba tanyakan sama mereka, kalau mereka bisa bicara. Ya, tentu saja mereka nggak bisa bicara. Baik. Itu sejarah dibaca oleh seluruh kaum muslimin. Dikisahkan di anak-anak SD dan kita semuanya paham. Bahkan saya yakin ya, orang-orang liberal pun tahu sejarah ini. Apakah bisa kita katakan Ibrahim intoleran ketika itu? Dan ini bagian dari dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad SAW, ketika beliau berhasil menaklukkan kota Mekah, seluruh berhala di Mekah dihancurkan. Termasuk berhala Uzza, yang waktu itu Nabi SAW mengutus Khalid bin Walid untuk menebang pohon Uzza. Sampai saat Khalid menebang pohon Uzza, beliau ketemu dengan jin Uzza. Kemudian setelah berhasil ditebang, balik kepada Nabi SAW. Apa yang kamu lihat? Saya melihat ada sosok wanita yang dia menampakkan diri. Terus, ya sudah dibiarkan. Kau belum melakukannya, balik. Sosok wanita tadi tetap ada. Akhirnya Uzza itu dibunuh oleh Khalid bin Walid. Penawaran yang disampaikan oleh Bani Thaqif yang tinggal di Taif. Mereka minta kepada Nabi SAW, kami bersiap untuk masuk Islam. Tapi mohon agar
berhala Lata tidak dihancurkan. Nabi SAW tidak terima, tetap akan kami hancurkan. Sampai Bani Thaqif minta toleransi 3 tahun, tetap nggak diterima. Kemudian Bani Thaqif minta toleransi 1 tahun, tetap nggak diterima. Akhirnya Nabi SAW mengutus beberapa pasukan untuk menghancurkan pohon atau menghancurkan berhala Lata. Ini sejarah yang dilakukan oleh orang-orang soleh, bahkan mereka adalah para nabi. Tentu kita tidak mengatakan, oh itu sikap intoleran. Baik, meskipun di saat yang sama Nabi SAW melarang menghancurkan tempat ibadah di negeri non-muslim, menghancurkan tempat ibadah di Syam ketika perang dan seterusnya. Jadinya di sini kita bisa paham bagian mana yang itu masuk toleran dan intoleran. Kita sedang mendefinisikan toleran dan intoleran ya, bukan memberi contoh perbuatan. Kalau kemudian seorang muslim turut serta merayakan hari raya non-muslim, atau dia memberikan ucapan selamat hari raya kepada orang lain, ketika agamamu melarang, ya jangan dilakukan. Dan itu tidak masuk dalam kategori intoleran. Intoleran adalah ketika kita melarang orang lain melakukan kegiatan agamanya di tempat mereka, pada posisi ketika mereka belum menjadi wilayah kaum muslimin. Baik. Sehingga kalau kemudian non-muslim melakukan ibadah, ya sebagaimana kaum muslim melakukan ibadah di negara kita, kita diajarkan jangan saling ganggu. Itulah toleransi yang dalam agama kita diajarkan. Nah, saya sendiri nggak tahu batasan toleran dan intoleran menurut standar mereka, karena nampaknya kita punya standar yang berbeda. Dan ketika itu menjadi standar yang berbeda, maka seharusnya jangan dijadikan itu sebagai justifikasi. Misalnya standar toleran saya sampai grade 10. Mereka punya standar toleran sampai grade 7. Nah, kita beda nih. Terus kemudian ngantemi. Maksud saya ngantemi adalah nyerang. Oh, kamu yang standar tolerannya grade 10, intoleran. Standarnya mana? Kau bisa menyebut itu intoleran. Ini yang justru pernyataan a priori, dan bisa kita katakan, kamu intoleran kepada saudaramu sendiri. Kita nggak pernah ganggu non-muslim untuk menjalankan kegiatan agamanya. Di ANB Channel kami punya tetangga non-muslim, dan kita menjalin hubungan baik dalam interaksi muamalah dengan mereka. Bahkan kadang mereka menawarkan barang untuk dijual, kita juga beli. Dan kita berbuat baik kepada mereka, kadang kita kasih hadiah kepada mereka. Ada tetangga kami non-muslim yang pakai payung ANB, karena kita kasih hadiah berupa merchandise. Artinya kita bisa jaga untuk tetap berbuat baik kepada non-muslim dalam ranah kegiatan duniawi. Tapi kalau sampai pada urusan agama, ya mereka punya cara agama sendiri, kita punya agama sendiri.